Pemirsa Intens Investigasi. Belakangan ini, ranah hiburan tanah air tengah dihebohkan dengan sosok Lisa Mariana. Ya, selebgram sekaligus model majalah dewasa itu pun mendadak ngehits lantaran mengaku sebagai selingkuhan dari Ridwan Kamil. Dan setelah selama ini hanya berani bernyanyi soal perselingkuhannya itu lewat sederet postingannya di laman media sosialnya, maka Jumat kemarin Lisa yang didampingi sederet kuasa hukumnya pun menggelar acara jumpa pers. Sudah bisa diduga dalam pertemuannya dengan awak media, banyak hal yang diungkapkan oleh Lisa terkait hubungan terlarangnya dengan mantan orang nomor 1 di Provinsi Jawa Barat tersebut. Mulai dari pertemuannya dengan sang sugar daddy yang berujung hamil dan melahirkan seorang putri, hingga ia pun dilepehkan begitu saja oleh sang mantan. Lisa Mariana berdalih membongkar hal ini semata-mata untuk menuntut hak sang anak dari ayah kandungnya berupa pengakuan dan juga nafkah lahir batin. Lantaran Lisa Mariana meyakini sepenuhnya jika putrinya itu adalah darah daging dari sang mantan gubernur Jawa Barat tersebut. Lisa Mariana juga menjelaskan reaksi pertama Ridwan Kamil saat diberitahu jika ia tengah hamil buah hatinya. Benarkah saat mengetahui dirinya hamil, RK pun meminta agar Lisa segera menggugurkan kandungannya. Pasca membongkar kasus ini, benarkah Lisa Mariana pun juga mulai mendapatkan ancaman dari pihak Ridwan Kamil? Dan benarkah juga jika pihak Ridwan Kamil bersiap untuk melaporkan Lisa Mariana ke pihak kepolisian? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Menjadi sosok yang begitu disorot pasca mengumbar perselingkuhannya dengan Ridwan Kamil, Lisa akhirnya mengurai rentetan awal pertemuannya dengan Ridwan Kamil yang diawali dari pertemuan pertama mereka di Palembang pada bulan Juli 2021 yang berlanjut dengan hubungan terlarang yang akhirnya mereka jalani. Selain pertemuan langsung, Lisa Mariana pun juga mengungkapkan peran aplikasi Telegram yang menjadi jembatan komunikasinya saat berpacaran dengan sang sugar daddy. Yang waktu meminta pertemuan dengan Mbak Lisa di Palembang itu siapa? Apakah Pak RK? Pak RK sendiri yang meminta saya memesankan tiket segala macam fasilitasnya. Saya ikut ke Palembang. Saya nggak tahu. Kalau itu saya tidak tahu. Pak RK cerita nggak tentang? Tidak dong. Namanya laki-laki selingkuh masa cerita istrinya. Intinya ya pacaran udah berjalan saja gitu. Jadi ofisialnya Nggak ada yang tembak. Pacar saya nggak gitu, nggak ada. Satu kali saya ke Palembang, tapi 3 hari saya berhubungan. 1 kali dan 3 kali. 3 hari 2 malam. Yang mengejutkan, hanya selang 2 minggu dari pertemuan panas mereka di Palembang, Lisa pun akhirnya hamil. Namun, berbeda dari saat mereka bertemu dan juga memadu kasih. Mendapat kabar kehamilan itu, reaksi Ridwan Kamil pun justru di luar dugaan Lisa. Ya, Kang Emil mulai menjauh dan kemudian memintanya untuk menggugurkan kandungannya sambil memberikan uang sebesar 100 juta sebagai ongkos untuk menggugurkan kandungan itu. Namun, Lisa Mariana pun juga menampik dan lebih memilih untuk terus memelihara janin yang ada di dalam rahimnya hingga akhirnya melahirkan sang buah hati yang lahir secara prematur pada 26 Januari 2022. Masih menurut Lisa, selama kehamilan dan setelah ia melahirkan, ternyata Ridwan Kamil pun terus memberi nafkah.
Hal inilah yang mempertebal keyakinan Lisa Mariana jika Ridwan Kamil adalah ayah biologis dari putrinya itu. Namun, entah kenapa sejak 8 bulan terakhir ini, pasokan dana dari Ridwan Kamil tiba-tiba berhenti total. Hal inilah yang kemudian menyulut Lisa untuk membongkar kasus ini. Oh enggak, 3 minggu setelah saya dari Palembang, saya waktu itu posisinya lagi di Bali, itu saya telepon, saya mengabarkan bahwasanya saya hamil. Tapi selama 3 minggu itu tidak ada percakapan dengan siapa? Tidak ada, saya sama teman saya perempuan. Saya spill bukti lagi, yaitu sebenarnya ini video, cuma kami Ini screenshot. uang yang dikasih untuk menggugurkan. Jadi dikirim berupa paket obat-obatan COVID kan saat itu kan COVID ya. Boleh dipotong. Isinya uang, di bawahnya uang. Iya, sekitar 100 juta. Itu ini uang untuk menggugurkan. Yang saya enggak menggugurkan kandungan saya dan saya pakai untuk bertahan karena saya nggak berani pulang kala itu kan. Jadi saya sewa apartemen di daerah Jakarta Timur. Oke. 21 Juli 2002 menyuruh menggugurkan kandungan dan mengirim uang. Bulan berapa, Pak? Sekitar 100 juta. Dari yang kamu dinyatakan positif sampai Betul. tidak ada pertemuan. Betul. Setelah saya hamil, bapak ini menjauh dan dia bilang ya udah ke ajudan saya aja kalau butuh apa-apa. Nggak ada lagi pertemuan setelah saya bilang saya hamil. Dari lahiran pun dia ajudannya juga masih kasih saya uang. Gitu. Tapi nggak cukup kan? Akhirnya kan saya pakai BPJS. Uang cuma 15 juta. Itu makanya data di sana itu jelas inisial M, ayah biologisnya, data rumah sakit. Setelah saya melahirkan, biaya masih dikasih per bulannya, tapi ya begitu asal-asalan yang melalui ajudan. Maksudnya jumlahnya asal-asalan. Yang saya aneh gitu. Kok ini enggak biasanya akak tuh kasihnya segini. Lisa Mariana pun juga mengakui pertemuan pertamanya dengan Ridwan Kamil dijembatani oleh rekannya Ayu Aulia. Lisa Mariana pun mengakui memiliki bukti-bukti kuat soal itu. Meski belakangan, Ayu pun justru membantahnya. Lantas, apa kata Lisa terkait bantahan Ayu? Dan benarkah Ridwan Kamil pun sempat meminta agar Ayu Aulia memvideokan Lisa Mariana sebelum akhirnya mereka bertemu di Palembang? Pertemuan awal itu kan saya dikenalkan oleh AA. Ya, dikenalkan oleh AA, lalu saya disuruh sama AA ini untuk datang ke apartemennya untuk membuat video yang saya nggak tahu pada saat itu itu permintaan Pak RK. Biar kuasa hukum saya yang berbicara. Itu terlalu banyak bohong. Bisa minta tanggung jawab. Fitnah, dan saya punya bukti itu banyak. Model majalah dewasa yang kini penampilannya berubah drastis itu pun juga sempat mengungkapkan keanehan yang dilakukan oleh Ridwan Kamil yang selalu menghapus setiap pesan yang sudah ia kirim dan selesai dibaca oleh Lisa. Utamanya pesan-pesan khusus yang terkait dengan hubungan terlarang mereka. Apakah chat ini chat ibu dengan Bapak RK? Betul. Ya, ini Setelah teman-teman. saya baca nanti di-answer lagi sama dia, setelah saya baca di-answer lagi coba. Itu saya nggak mungkin mereka yang Tahan bang. Izin saya bacain, jadi gini, kalau di Instagram itu kan bisa di-answer DM-nya. Yang tersisa masih dibukti di klien kami yang bisa kami selamatkan adalah 1, Lisa
Dari Bapak RK ya, jelas ini bisa kita buka. Bisa cek Telegram lagi. Ya. Tahan bang. Ini udah diklarifikasi. Sudah? Belum bang, tahan bang. Dia chat, saya read langsung di answer. Ya. Itu jadi saya hanya baca yang tersisa aja ya. Akang baca tele ya. Dalam arti nggak mungkin Lisa di sini ngobrol sendiri. Banyak chat-chat yang di-unsend oleh dia. Itu chatnya kapan bang? Kalau yang ini, nah ini chatnya jelas di sini tanggal 31 Mei 2021. Dari permintaan RK agar Lisa Mariana segera menggugurkan kandungannya. Lantas benarkah pasca membongkar kasus ini, Lisa Mariana mulai mendapatkan ancaman dari pihak Ridwan Kamil? 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Langkah Lisa Mariana untuk membongkar hubungan terlarangnya dengan Ridwan Kamil lewat media sosial ternyata berujung sebuah ancaman yang diduga dilakukan oleh kubu sang mantan. Salah satu bentuk ancaman itu dengan memaksanya untuk menandatangani surat pernyataan yang Lisa sendiri mengaku belum membaca isi pernyataan itu. Hal inilah yang membuat dirinya kian berani bicara ke ruang publik lantaran ia pun merasa terancam. Betul. Si inisial R ini langsung marah-marah ke saya dan memaksa saya untuk menandatangani sebuah surat yang belum saya baca isinya. Jadi kurang tanda tangan. Dan saya belum baca isinya. Dan itu nggak ada di saya, hanya di pihak mereka yang punya. Kurang lebih yang datang ke rumah itu ada 4 orang termasuk AA ya. Tapi AA ini tidak masuk saat proses USG. Karena saya nggak mau, saya suruh dia tunggu di mobil. Saya takut karena saya diancam. Saya mau dipenjarakan dan anak saya diambil oleh negara. Tak hanya sekali, Lisa bahkan mengaku mendapatkan ancaman hingga 2 kali. Ancaman pertama dilakukan oleh orang yang diduga suruhan sang mantan sambil menjanjikan akan memberikannya sejumlah uang. Sedangkan ancaman kedua, Lisa Mariana pun dipaksa untuk membuat pernyataan jika dirinya halu sambil ditawari uang sebesar 2,5 miliar rupiah. Namun, tawaran itu pun ditolak mentah-mentah oleh Lisa. Lantas, apa bukti dari adanya ancaman-ancaman tersebut? Ancaman itu ada 2 kali. Satu, ajudannya telepon saya. Kamu mau angka berapa? Katanya. Sebut saja angkanya. Kasian RK katanya. Kasian karena lagi tersandung kasusnya. Sebut saja. Dan dia berjanji, ya udah, lusa saya kirimkan uang. Tapi saya tidak sebut nominal. Kedua, dari tim Bulog ada WA saya, memaksa saya memberi kesaksian bahwasanya saya berhalusinasi, dan dia menawarkan sejumlah 2,5 miliar, 500 juta di awal, 2 miliar setelah saya buat pernyataan tersebut di media sosial. Saya menolak karena itu kan jejak digital, ada chat. Ya, ada. Kita belum bisa kita sekarang. Jadi kan saya kembali lagi dengan tim adalah yang penting kita supaya hukum itu sudah masuk. Karena kalau kita mau langkah hukum, setidaknya syarat untuk formil kita undang secara baik itu sudah terpenuhi. Jadi baru itu aja kita bisa sampaikan. Menepikan ancaman dari pihak Ridwan Kamil terhadap Lisa Mariana. Lalu benarkah jika pihak Ridwan Kamil kini bersiap untuk melaporkan Lisa ke pihak kepolisian? Halo, saya
Jessica Baude, selamat untuk Intens Investigasi dengan subscribernya 3 juta. Wow, keren banget. Semoga info-infonya bermanfaat buat teman-teman semuanya. Selamat! Di sisi lain, setelah menjadi sorotan publik akibat tudingan perselingkuhan yang dilontarkan oleh Lisa Mariana, Ridwan Kamil pun akhirnya mengambil sebuah langkah tegas. Melalui kuasa hukumnya, mantan Gubernur Jawa Barat ini pun akan melaporkan Lisa Mariana ke pihak kepolisian dengan dugaan pencemaran nama baik. Langkah hukum ini pun dipilih karena Lisa pun dinilai terus menyebarkan narasi yang sudah merugikan nama baik Ridwan Kamil dan keluarganya. Meski sebelum itu, pihak RK pun sudah secara terbuka membantah tuduhan selingkuh hingga memiliki anak dari Lisa. Holding statement yang kami sampaikan pada hari ini tentu bertujuan pertama mencegah disinformasi yang lebih lanjut yang dapat merugikan para pihak. Yang kedua, menyampaikan langkah hukum apa yang kami ambil mengenai adanya kasus ini. Pertanyaan, apakah ada hubungan RK dengan LM? Pak RK sudah menjawab dan sudah membantah secara tegas. Jadi saya tidak perlu mengulang lagi, Pak, karena beliau sudah membantahnya. Itu akan kita lakukan secepatnya dan itu sedang kita proses. Jadi kami kan sudah sampaikan tadi ada upaya hukum yang akan kami lakukan dan upaya ini sedang proses yang mudah-mudahan secepatnya akan kami lakukan. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi.